disebutkan tabungan sudah 100.000 euro. Subhanallah. Baru 1 tahun kita buka ya Pak ya. Mudah-mudahan kita akan diberikan tempat yang berkah. Diberikan tempat yang layak buat kita, yang bisa mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita dan kita semuanya, bahkan bisa memberikan suguhan Islam ini kepada saudara-saudara kita yang ada di Belanda ini dengan cara yang hikmah, bijaksana, dan mereka tertarik dengan Islam yang kita sampaikan ini yang sesungguhnya indah. Al-Soekarno badannya tinggi, ini kuntet. Alhamdulillah. Jadi suasana persaudaraan dan kekeluargaan inilah nikmat Allah yang paling besar. Kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Kalau engkau infakkan seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati orang, ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang akan menyatukan. Apa yang membuat persatuan dan persatuan kita itu kokoh? Yang pertama adalah iman kita. Iman kita. Yang kedua, kesadaran bahwa manusia, kemarin saya harus pulang dari khutbah Jumat, sehebat apapun kalau tidak dirangkai dengan kehebatan orang lain, kehebatan itu tidak akan berarti. Sadarlah, itu yang penting. Bapak Ibu sekalian, karena itu saya akan terus. Kemarin belum lama Pak Budi telepon saya, kita mau beli tempat. Alhamdulillah. Saya bilang, ada nggak teman di Arab Saudi yang menyumbang? Kita coba tanya dulu. Biasanya ada teman-teman yang di Arab Saudi mau sumbang. Pas saya telepon, waktu telepon Pak Budi telepon, ternyata dia baru beli dan bangun masjid 3 di Filipina. Dia bilang, kita tunggu dulu. Dia bilang begitu. Enggak terus, saya bilang, sampai kapan tunggunya? Ya kapan aja sampai ada duitnya. Ya karena kita nggak bisa neket, ya kita tunggu aja. Kalau ada rezeki ya alhamdulillah. Nggak ada rezeki ya kita iuran, kita kumpulin, kita bisa beli sendiri. Itu jauh lebih nikmat. Benar apa benar? Karena kalau dibelikan sama orang, ntar kita nggak merasa capek ngeluarin kantongnya. Habis itu kita nggak bisa rawat dengan baik karena kita merasa dikasih orang. Iya nggak? Tapi kalau kita bisa mengeluarkan duit, ada orang yang menyumbang, ya kita terima. Duitnya habis kemarin buat pemilu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini makin berkah. Jangan lihat jumlahnya, lihat orang yang bukan anggota BPM aja masih mau support. Nah, ini yang paling. Karena itu hari ini saya mau ceramahnya dalam waktu yang terbatas, karena jam 7, jam 6:15 paling lambat harus sudah sampai bandara ya. Jadi karena saya datang sudah seminggu di sini, karena nggak diakui orang datang sekarang. Ibu bapak sekalian, saya akan bicara tentang urgensi masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La masjidun ussisa 'ala taqwa." Masjid harus dibangun di atas ketakwaan. Ini harus saya luruskan, tidak boleh ada perasaan macam-macam di sini. Saya harus ingatkan, sana punya masjid, sini harus punya masjid. Jangan itu tujuannya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Kita harus bangun dan dirikan masjid ini atas bingkai ketakwaan. Ini penting. Masjid, kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan waktu peristiwa Isra Mi'raj yang bulan ini sering banyak diperingati kalau di Indonesia. Waktu Nabi Muhammad Isra dari mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu mau Isra Mi'raj, Nabi diperjalankannya dari masjid ke masjid. Makanya 16 bulan berikutnya setelah Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan sebelum sampai ke Madinah, dia singgah di mana namanya? Di mana? Siapa yang tahu masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah? Di Kuba.
namanya sekarang Masjid Quba. Masjid. Sebelum sampai ke Yasrib dia mampir di Quba. Dia mampir di Quba bukan cari penginapan, tapi bangun sekarang namanya Masjid Quba. Kalau ibu bapak haji atau umroh tinggal di Madinah, keluar dari hotel dalam keadaan wudu, datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh bulan Ramadan bersama Rasulullah SAW. Ini keutamaannya Masjid Quba karena masjid yang dibangun pertama oleh semua orang sambut Rasulullah dengan semangat. Apa kata mereka orang Yasrib? Telah datang bulan purnama ke kampung kita. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW, karena menyerangi tanpa sengatan. Maka disebutnya Badru, bulan purnama. Terang tapi tidak menyengat. Beda dengan matahari. Terang tapi menyengat. Nabi Muhammad menerangi umat, tapi dakwahnya tidak ada yang menyengat umat. Semuanya bikin sejuk, semuanya bikin tenang, semuanya bikin adem pikiran. Itulah Rasulullah SAW. Maka perumpamaannya pun seperti bulan purnama, bukan matahari. Setelah mereka semangat menyambut Rasulullah SAW, semua orang berebut, ya Rasulullah, ke rumah saya saja. Saya punya rumah 2, silakan buat Rasulullah 1. Ya Rasulullah, saya sudah siapkan di sini. Ya Rasulullah, semua berebut ini. Didatangi Rasulullah SAW dan ditempati rumahnya oleh Rasulullah dan sekaligus diberikan kepada Rasulullah persis, atau kalau enggak persis mirip lah seperti 2002 bulan puasa saya jadi rebutan buka puasa. Tapi saya harus mencari tempat mau bangun masjid. Bayangin, rumahnya belum jelas. Semuanya kalau kita datang ke satu tempat, penginapannya di mana? Udah ada penginapan belum? Apalagi kalau pejabat, udah jelas penginapannya belum, masih dimarah-marahin juga stafnya. Ini dia datang ke satu tempat yang asing. Dia ditawarkan tempat tinggal, dia bilang saya belum perlu tempat tinggal. Saya perlu mau cari tempat mau bangun masjid. Itu Rasulullah. Rumahnya belum jelas, dia mau bangun masjid. Lah kita udah punya rumah berapa tahun di Belanda? Udah berapa tahun kita punya rumah di Belanda? Masjidnya belum jelas. Belum jelas, terbalik kita. Ini bedanya kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah rumahnya belum jelas, masjidnya dulu jelas. Kalau kita rumahnya udah puluhan tahun jelas, masjidnya belum jelas. Udah sadar? Udah sadar? Wah, dimatiin. Kayaknya ada yang marah nih, kayaknya Pak Budi nih bangsa. Masjid. Begitu Nabi Muhammad bilang saya mau bikin masjid, semua orang Madinah yang kaya-kaya itu, Nabi Muhammad bikin masjid di tanah saya saja. Tanah saya luas 1000-an hektar, bikin saya saja. Tapi apa kata Rasulullah? Ini Rasulullah hebat, tidak mau menilai perasaan orang. Kalau Rasul bilang ya sudah di tanah bapak saja, bapak-bapak dan ibu yang lain akan kecewa. Rasul pilih dia, saya nggak dipilih. Ini hebatnya Rasulullah. Tiba-tiba berhenti di satu tempat. Nabi tanya, ini tempat siapa? Ternyata tempat itu tempat seorang janda dan 2 anak yatim. Rasul tanya, wahai ibu dan anak-anak, apakah tempat ini mau dijual atau tidak? Kenapa Rasulullah? Kalau mau dijual saya mau beli, karena saya mau bikin masjid di sini. Siapa orang yang tidak bangga tanahnya dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan lebih menariknya, bedanya Rasulullah dulu dengan pemimpin sekarang. Kalau pemimpin sekarang gusur tanah harga 100 jadi gocap, bener nggak? Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harganya 100 dibayar jadi 300, 3 kali lipat. Pak Trimo apa kabar? Saya nggak boleh lupa sama Pak Trimo. Sama Pak Ijo. Ya Pak Ijo, terima kasih. Dibayar sama Rasulullah
dibangun masjid di tempat itu yang sekarang namanya Masjid Nabawi, yang sholat 1 rakaat di sana sama dengan 1000 rakaat di masjid ini. Sama dengan 1000 rakaat di masjid ini, karena masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bangun masjid di tempat itu yang namanya Masjid Nabawi. Setelah dibangun Masjid Nabawi, yang tadinya Yasrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, kota yang bercahaya, kota yang bercahaya. Itulah Madinah Al-Munawwarah. Begitu Rasul memberikan contoh real dan konkret bagaimana pedulinya dengan masjid itu. Karena itu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man bana lillahi masjidan, barang siapa orang yang membangun atau membeli masjid. Kalau di kita kan susah bangun baru, ya kan? Siapa orang yang membangun atau membeli tempat untuk masjid lillah, karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan di surga. Karena itu menurut saya tidak sulit kalau kita semuanya kompak. Tidak usah seperti Rasul, rumah belum jelas masih dulu. Tidak usah kita udah terlanjur rumahnya jelas. Entah itu yang punya sendiri atau masih sewa, tidak ada masalah. Yang penting kan rumah, iya kan? Yang rumahnya punya sendiri aja mati nggak dibawa, bener nggak? Saya kan sudah sering bilang, dulu juga ada bunguti nggak sih? Itu bunguti. Ini Pak Opang. Ini Pak Opang. Halo bunguti. Ini Pak Opang. Jangankan rumah, perhiasan yang kalau kita ngaji dan kondangan suka jadi pameran begini, mampir-mampir. Meninggal tetap nggak ada yang dibawa. Bener apa bener? Meninggal dunia, bapak-bapak 3 lapis kain putih, ibu-ibu 5 lapis kain putih. Arloji yang mahal buatan manapun nggak ikut ke kuburan. Perhiasan yang mahal tetap aja ditaruh di lemari, bener nggak? Disimpan di boxnya. Kalau lakinya masih muda, 2 minggu buat mas kawin istri baru. Emang enak? Di Indonesia juga. Kita tidak menuntut rumah dijual untuk masjid, tidak perlu. Nggak sampai iman kita begitu. Tapi keluarkan sebagian harta kita yang Allah anugerahkan kepada kita itu, sebagiannya untuk masjid, sebagiannya untuk. Karena tadi janji Rasulullah, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid di dunia ini karena Allah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Ada hadis lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan dapat perlindungan Allah ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah saja. Saat itu matahari konon tingginya hanya 1 zulkal. Semua orang berkeringat sesuai dengan besaran dosanya. Panasnya luar biasa. Tapi ada 7 kelompok orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Salah satu di antaranya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dan tergantung kepada masjid. Maksudnya peduli kepada masjid. Belum punya masjid, kita sama-sama bikin. Dan jangan pernah khawatir kalau duit yang kita infakkan itu nanti akan membuat bangkrut kita, tidak. Karena ada hadis Rasulullah, "Ma taqasamalun min shadaqah." Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Tidak akan kurang. Kenapa? Harta dari Allah. Kita kan cuma ikhtiar aja. Yang kasih rezeki kan Allah. Benar nggak? Kita cuma ikhtiar menjemput apa yang Allah siapkan. Sesuatu yang dari Allah tidak akan dipakai, tidak akan berkurang. Bahkan kalau kita lihat ayat Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah hartanya 1 rupiah dibalas akan 700 rupiah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 rupiah, 1 euro dibalas 700 euro oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Memang balasannya kalau langsung kelihatan. Sekarang masuk mana kau semua min saudara. Ciptaan Allah dari Allah tidak mungkin dipakai itu berkurang. Beda dengan ciptaan manusia. Ada yang dari Jawa Barat di sini Bandung. Di Bandung itu ada tempat sepatu namanya Cibaduyut. Bener nggak? Kalau di Eropa ini sepatu yang terkenal dari mana? Italia atau dari mana? Kemarin saya lewat mau beli gak punya duit. Daripada beli sepatu mendingan buat di Bangga Demi aja saya bilang. Amin. Bayangin Pak, jauh-jauh dari Indonesia lewat ke Italia cuma gua beli kaos, 2 kaos beli, 2 kaos harganya 15 dua-dua. Kenapa? Karena kita beli semua itu semuanya laku jadi toko, dalillah, bener nggak? Tapi yang kita masukkan ke dalam sedekah itulah yang akan terus berkembang dan bersisa. Coba sepatu dari Cibaduyut dipakai ke kantor tiap hari terus 2 tahun, lama-lama partnya makin tipis, makin habis. Bener nggak? Kenapa? Itu ciptaan manusia. Coba Bapak lepas sepatu ciptaan Allah ini, dipakai jalan dari sini ke Utrecht pakai sepatu. Kira-kira sepatu kakinya makin tipis, makin bengkak. Kita sudah lebih dulu kita pindah. Setuju apa setuju? Kalau nggak setuju nggak sampai 100.000. Buktinya sampai 100.000 karena ibu semua bukan hanya setuju, tapi langsung banyak. Alhamdulillah. Udah cukup? Terus mentang-mentang gratis. Mumpung gratis. Malam akan menjadi bu. Jangan lihat berapanya, yang penting ikhlas. Wah, orang-orang 1.000 euro, alhamdulillah kalau ada rezekinya. Tapi jangan gara-gara dia 1.000 euro, saya nggak mau kalah supaya kelihatan sama Pak Hazar 2.000 euro. Ya, nggak ada apa-apanya. Orang-orang 1.000 euro, kita ikhlasnya 100 euro, 100 euro masuk. Jangan kayak 150, 10, 2 euro masukin aja. Yang penting ikhlas. Memang yang paling mantep 2.000 ikhlas. Benar. Tapi ini nggak ada urusan, yang penting berapa ikhlasnya kita masukin di situ. Insya Allah akan kasih berkah. Ini urgensinya mesti. Jelas semua ya? Yang kedua, saya baru mau bicara tentang fungsi masjid. Fungsi masjid itu yang pertama harus menjadi tempat sarana hubungan seorang hamba kepada Allah sebagai Khalik dan Rohnya. Melalui apa? Ibadah ritual. Hanya sholat Jumat kita yang ada waktu bisa di sini, alhamdulillah. Ya, nanti kalau sudah punya sendiri, kan? Ya tidak mesti harus hari Minggu kita datang. Siapa yang nggak sibuk sholat 5 waktu tetap ada orang di tempat itu. Sebagai sarana pendekatan hubungan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, kebahagiaan hidup itu terletak pada kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaannya. Bukan karena banyak euronya, bukan karena rumahnya gede, bukan semata-mata karena banyak mobilnya. Berapa banyak orang yang jabatannya tinggi, duitnya banyak, mobilnya banyak, tapi nggak pernah tenang dan bahagia hidupnya. Dan memang tidak pernah ada jaminan dari siapapun bahwa orang yang banyak duitnya yang tenang, orang yang banyak hartanya yang tenang, orang yang rumahnya gede tidak. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tenang hidupnya itu siapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
tenang, karena banyak zikir kepada Allah, karena banyak ibadah kepada Allah, karena banyak dekat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati ini hanya bisa tenang dan bahagia ketika seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun kekayaan yang sifatnya materi, kalau kita tidak dekat dengan Allah, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak akan didapatkan oleh orang itu. Yang ada itu kebahagiaan yang semu dan relatif. Tempat sujud, tempat orang tunduk kepada Allah, tempat orang mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ritual sebaiknya dilakukan di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Pahalanya berapa? Modal pertama 27. Berapa? 27. Sholat sendiri modal pertamanya 1, dilipat gandakan 10 oleh Allah. Tapi kalau sholat berjamaah modal pertamanya 27 dikali 10 udah berapa bedanya? Meskipun bacaannya fasih, sholatnya sendiri. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'lama wa kawa'iba turaba wa kasan dihaqa. Ingat 2002? Iya, Bapak. Ya, Bu Muti? Iya, Pak, benar, Pak. Bacanya fasih, sholatnya sendiri, pahalanya 1 modal. Beda dengan berjamaah. Kalau kita berjamaah, meskipun bacanya nggak fasih, jangankan surat yang panjang, surat yang pendek aja kayak almarhum Meggy Z nyanyi dangdut. Orang yang sering bolak-balik ke Indonesia dan dulunya pengalaman dengerin lagu dangdut pasti masih nggak jelas sematnya. Salah kata Pak Haji Mustafa sama Ustaz saya, masa ada? Airun mana apa itu? Nggak ada mati sih bro, gimana? Aro'ai alladhi yukadzib, kan gitu. Benar? Atau baca surat yang paling pendek, paling botol terakhir. Jangankan yang dengar, dia sendiri pegel. Sampai muter-muter. Sholatnya berjamaah 27. Kenapa? Berjamaah. 1 injekan rem, ngangkat derajat, 1 injekan gas, ngapus dosa. Dalam mobil, kalau yang jalan kaki, 1 langkah ngangkat derajat, habisnya sore. Tanya sama Kiai Mustafa, angkat, ngapus dosa, angkat derajat. Kalau bawa mobil, injek gas, angkat derajat, injek rem, dan kalau gas terus tabrak enggak. Kalau rem terus gak jalan-jalan. Bener nggak? Subhanallah. Itu utamanya masjid. Bagaimana membuat orang supaya dekat dengan masjid? Maka saya bangga tadi. Saya bangga waktu sholat zuhur ada anak-anak kita semua lengkap. Di samping yang senior, anak-anak kita ikut sholat. Kalau dalam satu tempat kegiatan agama itu, ada yang tua, ada anak-anak, itu masa depan agama itu insya Allah di tempat itu akan bagus. Amin. Makanya anak-anak kita jangan kita biarkan dia bawa ke masjid itu. Tapi kalau di satu tempat acara keagamaan, mohon maaf nih, yang hadir semuanya sudah senior, yang jalannya 5 langkah, batutnya 15. Kayak di tempat kita di Indonesia, kita harus dorong, kita harus backup. Amin, Pak. Yang seniornya pun harus tahu diri. Kita masuk ke dalam orang tua, kita harus hormat semua. Itulah akhlak Rasulullah. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan umatku kata Rasulullah, orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Karena kombinasi tua dan muda itulah yang menjadi lengkap. Memang orang tua pengalamannya luar biasa. Tapi ingat, tenaga udah bengek. Mohon maaf, Pak Es. Memang anak muda tenaga kuat, iya, tapi pengalaman ente belum banyak. Jadi harus mengakui kelebihan orang tua, mengakui kehebatan anak muda, digabung jadi satu, itu potensi yang dahsyat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Jangan orang tua kalau di tempat saya. Ini anak songong bener katanya. Makan garamnya siapa dulu emang? Yang dihitung garam. Padahal anak sekarang biar muda minumnya susu bukan garam. Coba mahalan anak garam sama susu. Jadi di kampung. Ya Pak Jo, ini orang yang paling berjasa saya keliling. Subhanallah, terima kasih Pak Jo. Terima kasih Ibu yang ditinggalkan. Meskipun saya tahu setiap 2 menit telepon terus. Ini penting. Yang kedua, kita buru-buru aja lah ya. Yang kedua, masjid itu pertama tempat ibadah. Yang kedua, harus difungsikan tempat pendidikan. Ya buat orang tua, ya buat anak-anak. Ya buat orang tua, ya buat anak. Nah, saya senang. Ada ustadz-ustadz di sini, ada Ustadz Tamsin, ada Ustadz Mustafa, ada ustadz-ustadz yang lain yang bisa membimbing ibu-ibu. Ya memang malas kalau kita ngaji Quran. Ya kemarin udah datang, sekarang doain dulu dah. Minggu depan aja datang, kan gitu. Ngitung terus. Kemarin datang, sekarang ngaji dulu. Apalagi kalau dilihat suruh sekolah hafalan, ya suruh nggak hafal. Ingat lucu aja lupa kalau ingat hafalan. Akhirnya giliran ngaji disuruh ngapel, aduh susah banget udah tua. Apaan? Otak masih sempurna, buktinya ingat duit. Kenapa kalau ingat duit nggak bilang saya udah tua udah nggak ingat lagi sama duit? Kenapa nggak begitu? Giliran ngaji, aduh otak saya sudah tua udah nggak. Dasar orang BPN kali kelas kamunya. Oh, Quran itu yang dibaca akan memberi syafaat di akhirat. Hadisnya sahih. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil asrar." Bacalah Quran karena Quran akan memberi syafaat di akhirat bagi pembaca. 1 huruf 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak bilang alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Alif lam mim saja sudah 3 huruf. Kalau bacanya lancar, wa idza ja'at tammatul kubra yauma yatadhakkaru insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara ma'saqatil kiramil barr. Bersama malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah nanti duduknya sejajar di hari kiamat. Orang yang baca Quran yang lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wa yatata'u bihi, terbata-bata bacanya, wa huwa 'alaihi syaqqun, dia merasa sulit karena belum lancar. Iqra aja belum tamat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Bacanya sulit, wa huwa 'alaihi syaqqun, dia merasa sulit. Apa kata Rasulullah? Falahu ajrun. Dia akan dapat 2 pahala. Subhanallah. Yang gak lancar pun tetap. Yang tadi bacanya kayak saya bilang. Qul a'udzu birabbil nas. Kata Rasulullah, falahu ajrun. Dia akan dapat 2 pahala. Pertama pahala membacanya, yang kedua pahala ngeden-ngeden. Ini janji Rasulullah. Jadi kita mau lancar atau belum lancar, yang penting kita baca, yang penting kita baca. Kalau di rumah kita, saya senang yang udah bisa baca Quran sehari semalam, harus ada Quran yang dibaca di rumah kita. Entah itu Ar-Rahman, entah itu Al-Waqiah, entah itu Yasin, entah itu Al-Kahfi, entah apa saja kalau itu. Kenapa? Karena rumah yang dibaca Al-Quran, la yadkhulu syaitan, setan tidak akan masuk. Kalau setan tidak akan masuk, kira-kira yang masuk siapa? Malaikat-malaikat pembawa rahmat, malaikat-malaikat pembawa rezeki, malaikat pembawa kasih sayang. Dia yang datang. Makanya keluarganya pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Karena malaikat yang datang. Tapi kalau di rumah tidak ada Quran yang dibaca, yang datang setan. Bawaannya ibu pengen marah terus sama bapak. Bapak pengen marah terus sama ibu. Bapak udah capek pulang sore-sore. Assalamualaikum. Kalau keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Waalaikumsalam. Bapak capek ya, sini mama pijitin. Udah dipijitin.
Kata pemuji sama Pak Opang, bentar Pak, mau nyari ke dapur dulu nyari air panas. Itu saya mau kasih air minum air hangat, bener? Enak, capek semua hilang, bener nggak? Tapi kalau begitu datang, Assalamualaikum, jauh sih salamnya tapi jutek banget. Waalaikumsalam. Mama kenapa? Enggak. Mama udah makan? Belum. Ayo makan bareng-bareng, makan aja sendiri. Kayaknya makan malam ini pakai telur enak, nelor aja sendiri. Lakinya suruh nelor lagi. Pusing kita itu kalau begitu, Ansa, bener nggak? Masjid harus jadi tempat pendidikan buat anak-anak kita. Oke, kita terbatas kemampuan menghafalnya, tapi anak-anak kita harus kita didik banyak menghafal. Jangan sampai kayak di Indonesia, siapa aja orang yang jadi imam tuh yang udah haji yang jadi imam, yang tuaan yang jadi imam. Padahal dalam hadis itu yang jadi imam itu artinya siapa? Yang paling banyak hafalannya, yang paling fasih bacanya. Mau mudah, Nabi Muhammad dulu pernah nyuruh sahabat yang baru 7 tahun jadi imam. Karena fasih, karena hafal Quran. Karena di Indonesia itu orang yang penting tuaan, yang penting haji, akhirnya hafalannya nggak ada. Saya nggak mau dinular di KPPML Ikhlas nih yang ini. Karena hafalannya nggak ada, yang maju yang tua lagi, yang langganan kalau sholat. Saya udah bilang itu kan, sholat maghrib kuliah sama kulbu. Mau kemana Pak kuliah? Kalau sholat bacanya kuliah terus. Begitu mau sholat maghrib, anak muda, ya Haji ini balik kuliah lagi katanya. Potong kuping saya kalau nggak baca kuliah. Kata Pak Haji kurang ajar, gua udah ditebak aja di bocah. Pak Hajinya dari Betawi kebetulan. Akhirnya begitu dia baca, selesai baca Al-Fatihah, karena udah dicengin anak muda tadi, dia ganti surat. Nggak kuliah lagi, inna a'tainakal kautsar. Suratnya lebih pendek tapi jarang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena jarang dibaca meskipun pendek dia lupa. Inna udah 3 kali inna, anak muda kesel. Diterusin sama anak muda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Pak Haji gitu aja marah. Ayo tadi enggak, tuh suruh si Udin tuh, ada Udin di sini. Suruh Udin maju. Aki-aki mogok jadi imam. Mogok jadi Udin. Kemana-mana bawa Quran terus, mahasiswa dibaca belum. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Udin bingung mau baca kuliah takut dicengin sama aki-aki, mau bacain al-qaina takut nasibnya sama. Dia baca yang lain, dia baca apa? Ar-Rahaital ladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahaital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Nah, karena waktunya lagi sulit. Memang dia banyak hafalannya, tapi jarang jadi imam. Akhirnya ngegemeter. Orang kalau gemeter jadi lupa. Tuh, makanya kalau di sini imam hati-hati yang muda-muda juga jadi imam karena gemeter. Hah? Wa wailul lil musallin. Bingung lagi dia. Wa wailul lil musallin. Kata Pak Haji yang makan, yang salah jadi itu, yang jadi imam maghrib. Biarin, jangan dikasih tahu. Dendam tuh Pak Haji. Wailul lil musallin. 3 kali wailul lil musallin, enggak ada yang ngasih tahu. Terus kita masukin. Wailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lagi bangunnya.
Akhirnya kata Pak Haji, apa kata gua? Ini kenapa? Akibatnya kita tidak mendiai anak banyak hafalan. Jelas? Jadi yang pertama masjid tempat sarana ibadah mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua harus menjadi tempat sarana pendidikan buat orang tuanya, buat anak-anaknya, dan buat siapa saja yang mau menimba Islam dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, masjid harus menjadi tempat pelayanan sosial kebutuhan umat. Seringkali luput dari pikiran kita. Di Indonesia masjid bagus-bagus, tapi orangnya nggak mau pada datang ke masjid. Belum punya masjid, dia pasang kencengan di jalanan, bener nggak? Berapa saja seikhlasnya, berapa saja seridornya demi untuk membangun masjid Al-Ikhlas gitu kan. Sedih kita dengarnya. Susahnya. Begitu sudah jadi, nggak ada yang mau isi. Kenapa? Umat tidak menganggap perlu dengan masjid. Kenapa? Karena masjid tidak menawarkan program yang dibutuhkan oleh umat. Sifatnya given semuanya. Orang jadi nggak merasa butuh, nggak merasa. Akhirnya bikin masjid, mohon maaf, kayak bikin keranda jenazah. Tahu keranda jenazah? Yang dibuat dari besi, buat gotong itu, gotong mayat, bener nggak? Burung batang, iya bener burung batang. Burung batang. Betawi. Iya burung batang. Waktu bikinnya di tempat saya itu ada RW ngumumin, Bapak Ibu sekalian tolong seluruh warga ngumpulin duit 50.000 karena kita bikin belum punya burung batang. Kan gitu. Semua warga ngumpulin 50.000 Pak. Kenapa? Karena kalau nggak ngumpulin takut kalau mati nggak digotong. Begitu 2 minggu diumumin lagi sama RW-nya. Bapak Ibu sekalian warga RW 04, duit yang 50.000 kita kumpulkan bikin burung batang sekarang sudah jadi, siapa yang mengisi duluan? Bener. Ini kita punya masjid jangan sampai begitu nanti. Udah capek kita bikinnya, kita harus isi semua. Jangan sholat subuh. Sedih kalau di sini saya nggak takut karena di sini orang semangatnya beda. Karena di tengah-tengah mayoritas lain biasanya semangatnya beda. Kalau di kita kan mayoritas di kita. Masjidnya bagus, sholat subuh coba tanya sholat subuh. Yang paling pertama datang di Indonesia kalau bapak ibu pada pulang itu sholat subuh. Pasti bukannya anak muda 17 tahun, laki-laki 70 tahun ke atas. Mau azan, dia bingung suara gayaan kok tua. Iya, masjid sono azan, masjid sini azan. Tunggu jam 4:30 belum ada yang datang anak muda. Jam 5 belum ada yang datang juga. Jam 5 belum ada yang datang juga anak muda. Terpaksa dipegang sama hati. Namanya juga udah 70 tahun ke atas. Suara udah kagak jelas. Dia pegang nih. Terus terang aja nih. Tembukan, mohon maaf agak jorok. Jemur pantat jam 7 baru sholat. Gara-gara nonton bola. Ada Liga Eropa, Liga macam-macam. Kata malaikat nih, PPM Ali masih sholat apaan nih? Udah jam berapa? Jam 9 baru takbir. Mau dicatat sholat duha, usulinya subuh ini orang. Mau dicatat sholat subuh, matahari udah tinggi amat. Berhubung sholat dicatat juga. Apa catatannya? Terlambat ente. Yang ketiga, masjid harus menjadi sarana pelayanan ibadah sosial. Ini penting. Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya bilang, ibu-ibu, bilang sama Bu Lidi, bagus saya bilang kalau di PPMK belajar masak. Oh, udah Ustaz. Wah, alhamdulillah. Karena Bu Lidi masaknya enak, semua udah belajar masak. Kalau nggak masak di rumah, kan efektif FSBN, belanja lebih ringan, makanan lebih enak, lebih steril, kan begitu. Iya kan? Kalau ada duit lebih, ya pilihannya cuma 2, masukin ke kotak masjid atau vakansi ke Indonesia. Kan gitu. Coba kalau kita di luar, berapa kosnya? Mahal kan? Masakan di rumah enak. Saya bilang juga, suka dikasih kursus, ibu-ibu dandan supaya cantik ya datang suami. Hah? Kalau di Indonesia Pak, Mama,
Kalau saya ceramah tuh bapak-bapak pada protes. Ustaz, payahnya gitu. Apa yang payah? Ibu-ibu dia payah. Apa yang payah? Kalau dia kondangan pada dandan. Kalau dia pengajian pada dandan. Kalau dia arisan pada dandan. Jalan-jalan pada dandan. Giliran tidur sama suami boro-boro dandan, mandi lupa. Udah lupa mandi pakai daster lagi, talinya putus. Disambung sama peniti. Lakinya mau masuk kamar, kabur lagi. Ditanya, "Bang, kenapa kabur?" "Takut ketusuk peniti lo." Bahkan di masjid kalau sudah maju boleh ada baitul mal. Dan sudah mulai ini top, itu bagus, bagus. Ada pelayanan haji dan umroh, layani dengan baik. Dan tidak salah kalau PPME mengambil sedikit kelebihan untuk apa? Untuk masjid. Bukan untuk ketua PPME, bukan untuk sekretaris, bukan untuk bendahara, untuk masjid. Bahkan saya bilang sama Pak Budi, boleh juga Pak Budi, saya bilang PPME karena kemarin Pak Budi sama Bu Lili sewa mobil buat jalan, saya bilang boleh juga PPME punya mobil besar. Setiap ada orang Indonesia datang ke sini, tawarkan itu. Siapkan orang yang bawa, kalau muternya cuma ke Belanda, kalau keluar Belanda siapa orangnya? Ini kan membawa rezeki juga. Untungnya dibagi dua, separuh buat masjid, separuh buat pengelola. Apa yang salah? Jadi kita harus berpikir begitu. PPME harus berpikir begitu. Sehingga tidak selamanya uang itu harus dari kocek, langsung dari masyarakat. Dari masyarakatnya juga diberikan, alhamdulillah. Tapi dari semua aktivitas ekonomi itu, tapi harus dikaji dengan bagus. Jangan sampai uang hilang. Karena ini uangnya uang amanah, uang kepercayaan yang namanya. Atau kalau kayak mobil kan, kalau yang mobil kayak tadi tawarin aja. Siapa yang baru dapat pesanan mobil-mobil? Tawarkan kontrak dengan PPME, bagi hasil 40-60. Mobil kita urus, kita rawat namanya. Ibu atau bapak yang beli mobil, kan bisa begitu juga. Untungnya buat masjid, buat kesejahteraan masjid, buat jamaah masjid dan seterusnya. Ibu bapak sekalian, sesungguhnya saya ingin panjang sama di depan bapak ibu karena saya masih kangen. Tetapi karena waktu juga yang harus membatasi kita, insya Allah kapan-kapan kalau banyak ibu bisa silaturahmi meskipun tidak diundang. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Apalagi Amin Pak. Amin Pak. Kayaknya doanya dari dulu udah amin terus. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa bertahan di negeri Belanda ini. Di samping kita mencari nafkah, juga menyebarkan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebarkan Islam dengan cara yang menarik, dengan cara yang indah, dengan cara yang semua orang merasa nyaman. Karena Islam ini indah, karena Islam ini menarik, tampilkanlah Islam dengan keadaannya yang menarik dan indah itu supaya orang juga tertarik dengan Islam saja. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terjemahkan dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazuli untuk memberi ceramah ini. Dan insya Allah saya akan menyampaikan terjemahan yang bagus dalam bahasa Belanda. Heel erg bedankt iedereen voor het komen en het aanwezig zijn bij de lezing van Ustaz Jazuli die uit Jakarta is gekomen. Wij danken de Ustaz voor zijn lezing. Ik zal kort inshallah een Nederlandse vertaling geven van hetgeen dat gezegd is. De Ustaz is begonnen met een introductie. Hij vertelde een grapje over de stand waar hij niet op wou staan, omdat het eigenlijk even groot is als hij zelf. Daarna heeft hij de Al-Fatiha voorgedragen. Hij heeft verteld dat hij blij is om herenigd te zijn met ons. 2002 was een goed jaar voor hem, hij heeft het goed ervaren. Dat was het jaar dat hij aanwezig was tijdens de maand Ramadan. Hij werd overal gevraagd om een iftar te verrichten en voelde zich erg welkom.
Sinds die tijd is hij geen officieel lid geweest omdat hij niet in Nederland woonachtig was, maar hij vertelde dat hij diep van binnen een fanatiek PPM-lid is. Ook adviseerde hij ons dat wij hier in de Nederlandse samenleving de islam goed moeten representeren. We moeten vanuit onze daden en verschijning het aantrekkelijk maken en op een liefdevolle wijze de islam voorbrengen hier in Nederland. Twee belangrijke dingen voor eenheid binnen de islam is als eerste imaan en ten tweede het erkennen van de islam. Daarna begon het eigenlijk over het bouwen van een moskee. Het bouwen van een moskee moet gebouwd worden op taqwa. Dus niet puur voor het bouwen van een moskee, maar echt vanuit het echte geloof. Toen vertelde hij een verhaal over de profeet, vrede zij met hem, tijdens een rit naar Yathrib. En hij was toen niet gefocust op zijn verblijfplaats, maar meer op het doneren van financiële middelen voor het bouwen van de moskee moet ook oprecht vanuit het ieder komen. Iedereen moet daarvoor natuurlijk samenwerken en het gaat niet per se om grote bedragen die gedoneerd worden, maar het kan ook vanuit kleine bedragen zijn. Dan heeft hij de 3 functies van de moskee opgenoemd. De eerste is om ibadah te kunnen verrichten. De letterlijke vertaling van masjid is dan ook het neerknielen, volgens de ustad. Het is heel belangrijk dat de opvolgelingen, de kinderen en de jeugd, dat zij een toekomst aangeboden krijgen vanuit het bouwen van de moskee. En de oudere generaties horen jongeren daar ook steun in te geven. Het lezen van de Koran is een belangrijk aspect wat aangeboden moet kunnen worden vanuit de moskee. En hij die vloeiend is in het lezen van de Koran zal inshallah ook naast engelen in de rij staan. Daarvoor is het niet heel belangrijk om natuurlijk, het is wel belangrijk om heel goed te worden in het lezen van de Koran, maar het is nog belangrijker om je in te zetten om dat doel te bereiken. Hier ook is samenhorigheid weer belangrijk tussen oudere en jongere generaties. Iedereen wordt erbij te stimuleren en te steunen. Ten tweede hoort de moskee in plaats dus van educatie te zijn. Dit is voor de toekomst van de moskee, maar ook voor de toekomst van jongeren en de volgende generaties. Nog een voorbeeld die genoemd werd was dat profeet Mohammed, vrede zij met hem, een 7-jarige jongen aanwees als imam, omdat hij gewoon kennis had om als imam te functioneren. En hieruit blijkt dus dat kennis veel belangrijker is ook een sociaal en een maatschappelijk aspect te bieden. Het moet gevuld worden. Dus het is belangrijk dat wanneer er een moskee gebouwd wordt, dat het ook gevuld wordt. En toen werd er ook weer een voorbeeld genoemd dat er heel veel moskeeën zijn gebouwd die dan leeg zijn en alsof het gebouwd is alsof het een lijkenkist is. En daar staan mensen ook niet in de rij om erin te gaan. Dus dat is niet de bedoeling van het bouwen van een moskee. Het hoort gevuld te worden en voornamelijk wordt het heel vaak bezit door ouderen, maar die moeten dus ook weer de jongeren aansporen om aanwezig te zijn. Hiervoor kunnen misschien ook sociale activiteiten worden georganiseerd. En nog een voorbeeld die de Ustad noemde was bijvoorbeeld voor onze PPM een speciale auto voor de PPM, waardoor je mensen kan begeleiden, maar ook regie kan creëren voor de moskee en ook voor mensen die daarin werkzaam kunnen zijn. Maar kort is ons dus vandaag geleerd wat de voordelen van het bouwen van een moskee zijn en wat er allemaal bij hoort. Dus niet puur alleen het bouwen van de moskee, maar ook echt de ideologie daarachter. En nogmaals willen wij de Ustad bedanken. Inshallah is het voor iedereen een leerzame lezing geweest. En ik hoop dat ik geen fout heb gemaakt in mijn vertaling. En daarmee wil ik het afsluiten. Sekali lagi terima kasih Ustaz Jazuli. Insyaallah mudah-mudahan nggak ada salah dengan terjemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa kita sama-sama baca istighfar.
Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagungan-Mu atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sampaikan salam sejahtera kami kepada Rasul-Mu, keluarga dan para sahabatnya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami. Kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup ini dengan hidayah-Mu, agar kami senantiasa ingat, dekat dan zikir kepadamu, agar kami senantiasa menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Jangan Kau cabut nikmat-Mu dari kami karena kami kurang bisa mensyukurinya, ya Allah. Jangan Kau halangi nikmat-Mu kepada kami karena kami salah menggunakannya, ya Allah. Bimbing kami untuk bisa mensyukuri dan menghargai nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa beribadah kepadamu dengan baik dan benar, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجداتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah yang Maha mengetahui, kami telah berupaya untuk menjadi orang baik dalam hidup ini, tapi karena kelemahan kami bisa jadi ada hal-hal yang terjadi pada diri kami yang Engkau tidak ridha. Tapi kami yakin ampunan-Mu sangat luas, ya Allah. Rahmat-Mu tidak terbatas. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami, ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami. Sungguh besar jasa mereka kepada kami. Tanpa mereka tidak mungkin kami hadir ke dunia ini. Kami ingin berbuat baik kepada mereka, namun di antara kami ada yang belum sempat berbuat baik. Tapi lebih dulu Engkau panggil mereka menghadap Engkau. Jika Engkau pisahkan kami dengan mereka di dunia ini, kami mohon pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu, ya Allah, bersama Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Kami yang memiliki orang tua masih hidup, berikan kami kekuatan untuk menghormati mereka, ya Allah. Berbuat birrul walidain, berbuat yang terbaik kepada mereka, ya Allah. Kami sadar kebaikan apapun yang kami lakukan tidak akan bisa menebus dan membayar kebaikan mereka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kakek nenek kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keturunan yang baik, ya Allah, yang mencintai kebaikan, mempelajari kebaikan dan mengamalkan serta menyebarkan kepada umat manusia. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi yang rabbani, ya Allah, yang menjadi qurrata a'yun bagi kami, ya Allah. Jika Engkau kumpulkan kami dengan mereka di dunia ini dengan penuh kegembiraan, kami mohon kumpulkan kami kembali dengan mereka di surga dengan penuh kebahagiaan. Jangan ada di antara kami yang memiliki anak yang menyimpang dari jalan-Mu, ya Allah. Dengan lingkungan yang berat seperti ini, kami yakin dengan pertolongan-Mu kami akan tetap istiqomah dimanapun kami akan mengatakan wa qala inna lillahi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bisa menghormati orang tua, yang bisa menghormati guru-guru. Berkahilah kehidupan mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Kokohkan iman mereka ya Allah. Berkahi kehidupan mereka dengan rezeki yang halal, yang cukup, yang penuh dengan keberkahan. Allahumma alif baina qulubina wa wahid sufufana. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Rapatkanlah barisan kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tanamkan kasih sayang-Mu dalam hati-hati kami, agar kami bisa membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agar kami bisa mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa membangun dan mengembangkan PPMI Al-Ikhlas ini dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkanlah cinta di antara kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Bersih, bersihkan hati kami dari sifat sombong, ujub, takabur, dengki, hasud di antara kami, yang akan menghancurkan kami di dunia ini dan menghinakan kami di akhirat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Dan Engkau Maha Kuasa merubah sesuatu yang susah menjadi mudah. Mudahkanlah seluruh kesulitan-kesulitan kehidupan kami ya Allah. Mudahkanlah seluruh urusan kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pada diri kami, keluarga kami, masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kami untuk mewujudkan niat kami punya sentra dan masjid untuk kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Kaya ya Allah, kekayaan-Mu tidak terbatas. Gerakan orang-orang yang memiliki rezeki untuk peduli dan ikut bersama kami menegakkan syiar Allah di tanah ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, karuniakan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, bimbingkan untuk melakukan amal saleh yang Kau terima, wa rizqan halalan thayyiban kafian mubarakah, karuniakan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang cukup, rezeki yang penuh dengan keberkahan, wa shifaan min kulli da', sembuhkan kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah sejahterakan kami dalam hidup di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dengan seluruh keterbatasan kami masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengabdian kami yang sedikit ini, bimbing kami untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi dalam hidup ini. Engkau Maha mendengar, dengarlah munajat kami ya Allah. Engkau Maha melihat, lihatlah kebutuhan dan keinginan kami ya Allah. Engkau pengabul doa, kabulkanlah doa dan munajat kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Jazuli telah berakhir. Semoga Allah membimbing kami seterusnya. Semoga Allah mendengar doa dan ingat kami, dan semoga Allah kabulkan segala keinginan baik yang kita ucapkan, baik yang di dalam hati kami. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah Ustaz Jazuli beserta keluarga sampai di rumah dengan selamat. Lempangkanlah urusannya dan mudahkanlah segala urusan keluarga Ustaz Jazuli. Semoga segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dan para keluarga yang ditinggalkan di sini, kuatkanlah organisasi kami, kuatkanlah masyarakat kami. Semoga keluarga besar PPMI Al-Ikhlas Amsterdam menjadi kokoh, jadi tambah kuat di generasi yang akan mendatang, insyaallah. Sekian dan terima kasih saya ucapkan atas nama keluarga besar PPMI Al-Ikhlas Amsterdam. Semoga umur kita dipanjangkan lagi oleh Allah SWT di waktu yang akan mendatang. Kita insyaallah akan bertemu lagi untuk mendengar dan mengambil ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.